Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saat ini saya akan membagikan renungan dengan tema iman dan kasih. Seringkali seseorang mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman apabila dia sudah merasa memiliki agama Kristen sebagai agama yang diyakininya, apabila dia sudah merasa dia sudah aktif terlibat dalam gereja, apabila dia merasa dia sudah dibaptis. Tapi apakah benar demikian halnya dengan iman tersebut? Seseorang baru dikatakan beriman jika melalui ujian iman dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia tetap percaya bahwa janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia itu sempurna adanya, sehingga dia tetap tenang di dalam segala persoalan apapun yang dihadapi. Dan dia tidak lari dari Tuhan, tapi dia tetap dapati setia kepada Tuhan. Beriman bukan berkata hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi beriman itu berarti kita juga dengan penuh kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Karena itu kita mau memberikan hidup kita sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita lihat bersama. Saya akan ambil contoh dari Kejadian 26 ayat 1-6. Kita bisa melihat bagaimana contoh dari kehidupan iman dari Ishak, yaitu anak dari Abraham. Saya akan bacakan Kejadian 26 ayat 1-6 berbunyi, "Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukanlah kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, 'Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Kita lihat melalui kisah ini kita bisa menyimak bagaimana ketika saat itu terjadi satu musim paceklik yang berat, satu musim kering yang luar biasa, sehingga terjadi masa kelaparan yang besar di daerah Filistin. Kemudian Ishak sebagai kepala keluarga, dia harus membuat satu keputusan untuk dapat menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan. Dia memutuskan dia akan mengungsi ke Mesir. Namun ketika rencananya belum terlaksana, Tuhan datang kepada Ishak dan Tuhan berkata kepada Ishak supaya dia jangan pergi ke Mesir. Dan Tuhan menginginkan supaya Ishak tetap tinggal di Gerar, karena Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai dia dan Tuhan akan memberkati dia. Jikalau Ishak itu bukanlah orang yang beriman, tentunya dia akan melihat sangatlah mustahil bagi dia untuk tetap bertahan di negeri yang sudah tidak ada persediaan makanannya. Tapi karena Ishak itu dari kecil dia sudah berpengalaman dengan Tuhan, karena dia melihat iman daripada ayahnya sendiri Abraham melalui peristiwa demi peristiwa, bahkan yang bersangkut pautan dengan dirinya sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya untuk Tuhan, Abraham pun dalam hal itu dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Dan Ishak melihat bagaimana Tuhan yang dia sembah sungguh-sungguh adalah Tuhan yang luar biasa, adalah Tuhan yang membuktikan bahwa perkataannya itu adalah iya dan amin. Sungguh dia adalah Yehova Jireh yang sanggup untuk menyediakan seekor kambing sebagai pengganti dari Ishak untuk dikorbankan bagi Tuhan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup Ishak dengan Tuhan bersama dengan ayahnya, inilah yang membuat Ishak itu tetap kuat. Dia tetap percaya
bahwa dia harus lebih nurut kepada Tuhan daripada menuruti hati dan kehendaknya. Dia harus lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai kondisi keadaan kekeringan yang sedang terjadi pada saat itu. Dan Ishak juga tidak mengambil keputusan untuk berangkat ke Mesir, melainkan dia tetap tinggal di Gerar. Dan apa yang terjadi di dalam ayat ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kita lihat sebuah bukti ketaatan. Tuhan bertindak, melakukan segala sesuatu yang di luar daripada logika manusia. Secara manusia, mungkin orang-orang di Gerar itu aneh melihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Bagaimana mungkin orang bisa menabur di masa yang begitu kering, di masa di mana hujan tidak ada, di mana tanah-tanah sudah kering kerontang. Bagaimana mungkin benih-benih yang ditabur itu bisa tumbuh apalagi berbuah? Tapi kita lihat, Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, di mana Dia punya kuasa atas segala sesuatu. Di mana ketika Ishak itu menabur, dia menabur dalam ketaatan, dalam iman. Tuhan membuat dia melihat bahwa Tuhan mampu untuk memberkati dia, melampaui hasil yang dia mungkin dapat pikirkan bagi dirinya sendiri. Dia menabur dan dia menuai 100 kali lipat pada saat itu. Bahkan di dalam ayat ke-13 dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Kita bisa melihat iman apabila kita lakukan dengan berbuahkan ketaatan dan kasih, maka bagi Tuhan untuk melakukan mukjizat tidak sulit bagi kita. Kenapa Tuhan itu begitu memperhatikan bagaimana iman kita itu harus bekerja disertai dengan ketaatan dan kasih kepada Allah? Karena Tuhan tidak hanya mau melakukan mukjizat, tapi sementara orang hanya mau percaya kalau ada mukjizat. Yang Tuhan inginkan dalam diri kita, yang Dia mau temukan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia, yang sungguh-sungguh akan membuktikan bahwa kasih-Nya kepada Allah itu sungguh-sungguh ada. Karena itu Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa? Ketika kita mengatakan Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka Tuhan itu tidak hanya mendengar perkataan itu dari mulut saja, tapi Tuhan membuktikan bukti nyata bahwa kita itu mengasihi Tuhan melalui tindakan kita. Bahkan kita semua tahu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dari pertama Tuhan itu mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan katakan, hai anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya, kasih itu tidak cukup hanya diucapkan, atau kasih itu tidak cukup hanya stop sampai di mulut saja, tapi kasih itu harus dibuktikan melalui perbuatan kita yang nyata kepada sesama kita. Saya ambil contoh, kita sekarang hidup di masa pandemik, dan bukan hanya kita yang mengalami masa pandemik, tapi semua orang di muka bumi ini mengalami musim yang sama. Tapi apakah kita ini percaya bahwa di musim pandemik ini pun janji pemeliharaan Tuhan atas kita itu sempurna? Dan kalau umpamanya kita tahu di masa sulit ini begitu banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang sudah tidak punya uang untuk membeli makanan. Seandainya ada sahabat kita atau saudara kita yang sedang mengalami masa-masa sulit seperti itu, dia datang kepada kita atau dia menelpon, dia meminta bantuan dari kita, apa respon kita jikalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan? Apakah kita berkata kepada dia, maaf, saya tidak bisa memberikan bantuan kepada kamu, karena saya sendiri juga harus belajar berhemat dengan semua pengeluaran saya, supaya saya bisa tetap menjaga
bagaimana keperluan saya dan keluarga saya itu tetap tercukupi. Karena tidak ada yang tahu sampai kapan masa pandemik ini akan berjalan. Atau kita belajar untuk mempraktekkan iman kita, sehingga kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, di mana saya diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan saat ini untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara saya atau bagi sahabat saya. Saya mau melakukan semua ini Tuhan, karena saya melakukan semua itu untuk Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan, janganlah kita menahan kebaikan pada orang yang layak untuk menerimanya. Artinya, ketika kita mempunyai uang, dan ketika saudara kita yang datang, dia tidak mempunyai makanan sama sekali dalam rumahnya, tapi kita membiarkan dia pulang tanpa apapun, sedikit apapun yang kita bisa berikan dan bagikan kepada dia. Tuhan katakan, apakah itu benar? Itu adalah kasih. Jikalau orang yang menahan kebaikan bagi sesamanya, berarti kasih Allah tidak ada di dalam dirinya. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan lebih daripada keadaan dan kondisi yang ada saat ini. Percaya saudara-saudara, jikalau Tuhan dia mampu untuk memelihara dan memberkati Ishak di tengah-tengah masa kelaparan yang luar biasa, bukankah Tuhan yang sama yang kita sembah juga adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal yang sama bagi kita, jika kita mau taat, jika kita mau setia, jika kita mau beriman kepada Dia. Tuhan katakan, jika kita menabur, maka kita akan menuai. Ini adalah masa di mana pengujian iman terjadi. Mari kita belajar seperti Ishak. Mari kita menabur kasih. Mari kita menabur kebaikan. Mari kita menabur kemurahan hati. Mari kita menabur berkat-berkat. Mari kita melakukan apa yang kita bisa lakukan saat ini selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan, jika ada saudaramu yang lapar, engkau memberikan dia makan. Jika ada saudaramu yang haus, engkau memberi dia minum. Jika ada saudaramu yang telanjang, engkau memberikan dia pakaian. Apapun yang engkau telah buat untuk sesamaku yang paling hina ini sekalipun, engkau telah melakukannya bagi aku. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadi orang yang beriman, yang sungguh-sungguh dapat menyatakan iman kita kepada Allah dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi